Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovian Salsa Pramesta. Saya dari Offering B8 PG PAUD Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP, Taman Kanak-Kanak Laskar Mandiri. Pengembangan kurikulum yang akan saya jelaskan kali ini yaitu pada bagian dokumen 1. Di antaranya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua visi misi dan tujuan, yang ketiga karakteristik KTSP, yang keempat program pengembangan dan muatan belajar, yang kelima kalender pendidikan, dan yang keenam adalah standar operasional prosedur. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan adat istiadat dan budaya. Aneka ragam budaya tersebut sangat patut untuk dilestarikan, tetapi seiring dengan kemajuan zaman yang telah membuat berbagai perubahan gaya hidup. Bahasa Jawa sebagai bahasa lokal, permainan tradisional, tarian dan alat musik sebagai bagian dari kearifan lokal sudah tergantikan dengan bahasa gaul dan berbagai permainan yang lebih modern dan tari yang telah terpengaruhi oleh budaya luar. Sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, masyarakat menuntut adanya perubahan paradigma pendidikan yang membawa dampak pada hasil pendidikan, sehingga merupakan tuntutan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menciptakan sebuah kurikulum lembaga TK dan mengembangkannya sebagai upaya untuk menyikapi perubahan tersebut. Pengembangan kurikulum ini disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak. Yang kedua, pembelajaran berbasis pada kearifan budaya lokal, dikembangkan kontekstual dengan mempertimbangkan karakter daerah dan kondisi satuan PAUD. Yang ketiga, kreatif inovatif. Yang keempat, lingkungan kondusif. Dan yang terakhir adalah pengembangan kecakapan hidup. Tujuan KTSP. Tujuan penyusunan KTSP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang ada. Yang kedua, sebagai acuan bagi satuan pendidikan TK dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, menjadi panduan dan arahan kepada guru agar dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang tepat sesuai dengan pengembangan anak TK. Dan yang ketiga, sebagai acuan dan pegangan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan kontribusi orang tua dalam bersinergi bersama lembaga untuk kemajuan lembaga dan peserta didik. Dasar penyusunan KTSP yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pencanangan Nasional Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa melalui pembelajaran aktif. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Yang keempat, Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kesembilan, Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang pengembangan anak holistik integratif Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah pedoman pengembangan program pembelajaran atau kurikulum Taman Kanak-Kanak. Berikut merupakan visi dan misi dari lembaga ini. Visi dan misi dari lembaga ini disusun untuk dapat menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, agamis, dinamis, dan harmonis,
dapat memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan, sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, spiritual, intelektual, emosional, dan juga menjadi generasi penerus bangsa yang menjunjung dan mencintai nilai budayanya bangsa sendiri. Kemudian juga menciptakan lembaga yang unggul, berkarakter, dan berbudaya. Selanjutnya yaitu tujuan, yaitu menciptakan iklim belajar yang kondusif, mewujudkan anak mencintai budaya dan mengerti kehidupan beragama sejak usia dini, menjadikan anak mampu berpikir, berkomunikasi, kreatif melalui bahasa, musik, karya, dan gerakan sederhana, sehingga anak siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu juga mewujudkan anak yang sehat, cerdas, mandiri, dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan kegiatan pembelajaran taman kanak-kanak. Pengembangan kurikulum TK ini mengacu pada standar pendidikan anak usia dini. Yang pertama, berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Anak merupakan individu yang unik, maka perlu memperhatikan perbedaan secara individual. Dengan demikian, kegiatan yang disiapkan perlu memperhatikan cara belajar anak. Selanjutnya yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Pada anak usia dini, sedang membutuhkan proses belajar yang mengoptimalkan semua aspek perkembangannya. Dengan demikian, berbagai jenis kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan berdasarkan pada perkembangan dan kebutuhan pada masing-masing anak. Selanjutnya yaitu bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Menyadari bahwa anak adalah dunia bermain, dunia anak adalah dunia bermain, maka perlu sekali adanya mengemas dan mengkolaborasikan nilai-nilai yang dekat dengan lingkungan anak. Dengan program pelajaran bermain, bernyanyi, dan bercerita, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya yaitu kreatif inovatif. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif serta efektif dan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Yang selanjutnya yaitu lingkungan yang kondusif, kemudian mengembangkan kecakapan hidup dengan melakukan pembiasaan dan penanaman nilai-nilai yang selaras dan dengan budaya adiluhung yang sangat luhur, mulai dari etika, sopan santun, berbahasa, bersikap, serta mencintai budaya warisan leluhur. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan oleh TK ini yaitu model pembelajaran yang berdasarkan pada minat dan bakat dalam bentuk kelompok dengan kegiatan pengaman, yaitu dengan metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode tanya-jawab, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama atau bermain peran, metode eksperimen, metode proyek, dan metode pemberian tugas. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan unggulan. Yang pertama yaitu kegiatan ekstrakurikuler menari tarian khas daerah, yaitu tarian reok kendang khas Tulungagung. Kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sekali untuk masing-masing kelompok selama 1 jam, yaitu pada hari Kamis dan Sabtu setelah kegiatan inti. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pembiasaan pada kegiatan awal dan penutup dengan cara memberikan salam dan sapaan pada guru dan teman menggunakan bahasa Jawa. Yang ketiga yaitu mengenalkan lagu dolanan pada setiap tema dengan mengenalkan minimal 1 lagu dolanan Jawa pada setiap temanya. Kemudian pada setiap hari Jumat, guru dan siswa menggunakan baju adat daerah setempat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa lebih mengenal dan mencintai budaya leluhur. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan ekstrakurikuler alat musik kendang. Dilakukan bersama-sama antara kelompok A dan kelompok B pada hari Selasa. Kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sekali selama 1 jam. Kemudian melaksanakan pentas seni yang diselenggarakan pada tiap akhir semester. Kemudian mendatangkan penari reok kendang pada setiap 2 bulan sekali. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sholat duha pada setiap hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur kurikulum.
Struktur kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini berisi tentang muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. Yang pertama yaitu muatan kurikulum. Muatan kurikulum 2013 berkaitan dengan program-program pengembangan yang terdiri dari 6 aspek pengembangan, yaitu yang pertama nilai agama dan moral. Adalah perwujudan suasana belajar bersumber dari nilai agama dan moral. Kemudian yang kedua fisik motorik, mencakup perwujudan dan suasana untuk kematangan kinestetik. Yang ketiga adalah kognitif, mencakup perwujudan suasana untuk kematangan proses berpikir. Yang keempat adalah bahasa, mencakup perwujudan suasana untuk kematangan berbahasa. Yang kelima adalah sosial emosional, mencakup perwujudan suasana untuk kematangan emosi. Yang keenam adalah seni, mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD usia 6 tahun, yaitu yang mencakup KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial, yang ketiga yaitu KI 3 tentang pengetahuan, yang keempat yaitu KI 4 tentang keterampilan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Yang selanjutnya yaitu lama belajar. Lama belajar dalam pendidikan anak usia dini merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti anak dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Kegiatan belajar pada kelompok usia 4 tahun sampai 6 tahun dengan lama belajar yaitu 1.200 menit per minggu, 900 menit kegiatan pembelajaran, kemudian ditambah dengan kegiatan pengembangan diri yaitu 300 menit per minggunya. Kemudian yang keempat adalah program pengembangan dan muatan pembelajaran. Dalam program pengembangan dan muatan pembelajaran yaitu mencakup program pengembangan kompetensi yang ingin dicapai dan juga materi pembelajaran. Dalam program pengembangan terdiri dari nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, kemudian kognitif, lalu sosial emosional, kemudian bahasa, dan juga seni. Dan yang kelima adalah kalender pendidikan. Berikut merupakan kalender pendidikan yang digunakan oleh lembaga ini pada tahun pelajaran 2020-2021. Dan yang terakhir yaitu standar operasional prosedur. Pada lembaga ini menggunakan 5 standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama adalah prosedur penyambutan anak. Tujuannya yaitu memberikan rasa senang, rasa aman, nyaman, dan kekeluargaan pada saat memasuki lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pembukaan. Tujuannya yaitu memotivasi anak agar mereka semangat belajar. Dan yang ketiga adalah prosedur toileting atau latihan ke kamar mandi. Tujuannya adalah untuk melatih anak untuk belajar mandiri. Dalam pelaksanaan KBM anak bisa berkonsentrasi, melatih hidup bersih dan juga sehat. Kemudian prosedur istirahat, tujuannya yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk bermain secara bebas. Dan yang terakhir yaitu prosedur penutup, tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan seharian, memberikan motivasi agar kemudian hari anak tetap memiliki semangat untuk sekolah lagi. Sekian pemaparan saya terhadap pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada lembaga Laskar Mandiri ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.